Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoza Evelyn dengan NIM 2120222242 akan mempresentasikan Pancasila, yaitu memahami konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta memahami alasan diperlakukannya pendidikan Pancasila. Selanjutnya, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan di semua ini, mulai dari pejabat, pemerintah, maupun institusi pemerintah dan swasta. Selain kasus korupsi, patut disebutkan beberapa gejala yang mencerminkan kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Sistem ekonomi Indonesia yang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai demokrasi ekonomi berlandaskan gotong royong. Pada praktiknya lebih condong ke sistem ekonomi liberal yang makin memarjinalkan kelas bawah. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila, yaitu dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Selanjutnya, menggali sumber historis. Landasan historis adalah landasan-landasan sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan model pembelajarannya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Menggali sumber-sumber sosiologis, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Selanjutnya, menggali sumber politisi. Melalui pendekatan politik, diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Perlunya pendidikan Pancasila, yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya
kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.